Pemilu sudah di depan mata, ayo disambut dengan riang gembira. Beda pilihan itu biasa, asal jangan main curang-curangan. Kalau curang akan mencederai demokrasi kita. Pemilu tahun 2024 bebarengan dengan hari kasih sayang, karena bareng dengan libur Valentine. Dihimbau bagi yang lagi bepergian keluar kota, jangan lupa kembali ke alamat domisili sebelum pada hari H supaya ikut pemilu. Pemilunya sendiri pas tanggal 14 Februari. Padahal sebelum dan sesudahnya ada libur tanggal merah dan cuti bersama. Pemilihan umum di ambang pintu, mari kita ayo bersatu. Jangan kena pengaruh dan isu, supaya bisa sukses jalannya pemilu. Pemilihan umum mari kita sambut. Aturan KPU jangan dibikin ribut, jangan sampai ada yang golput. Pesta demokrasi supaya terwujud. Pemilihan umum bebas rahasia, kita hormati hak warga negara. Walaupun beda suku agama, sukseskan pemilu untuk kita semuanya. Pemilu hajat pesta rakyat, adil dan makmur tujuan utama. Jangan mau dipecah belah, kalah atau menang itu biasa. Pemilu tahun 2024 kita semua harus semangat. Calon presiden menunggu suara kita. Kalau ada yang curang, ayo kita sikat. Pemilu tahun ini bareng Valentine, sebelum dan sesudahnya ada cuti. Yang bepergian jangan lupa kembali pulang ke rumah atau domisili. Cekap semanten kidungan kula, saya lan boten nyuwun ngapura. Sugeng mirsani cerita sampai intai, mohon ditonton sampai entek. Teman, kemarin seharian saya nunggu tamu. Emangnya sudah WA, sudah janjian? Bukan. Kan di Jawa sini ada tahayul. Kalau ada kupu-kupu melewati atau masuk rumah, itu pertanda mau ada tamu. Demikian. Hari gini masih percaya dengan tahayul. Nah, akhirnya apa? Saya tunggu kupu-kupunya datangnya pagi, saya tunggu sampai siang, saya tunggu sampai sore, sampai malam. Terus tamunya nggak datang. Ya saya pikir berarti ya kupu-kupunya itu
itu tamunya. Terus akhirnya kupu-kupunya saya masukkan kamar, saya kancing. Besok paginya wong namanya tamu harus dihormati. Paginya saya buka, mati. Ya bro, sudah seharian nggak dapat makan, nggak dapat asupan. Atau mungkin itu karena sebentar lagi pemilu, kupu-kupunya berapa? 2 teman. Oh, mungkin itu jelmaan atau apa ya, titisan atau kupu-kupu manifestasi dari sampai inte. Walah, ini malah mengada-ada. Sampai inte kan sudah ratusan tahun. Siapa tahu sampai intenya pengen berpartisipasi ikut pemilu. Nah, kita kan termasuk panitia. Mungkin dia minta daftar atau bagaimana. Alah, sudah, jangan dileming. Sekarang gini aja, kita ini kan sebagai generasi Gen Z, kebetulan kita berdua diberi mendapatkan tugas, mendapatkan kehormatan menjadi saksi di pemilu di tempat kita. Betul bro, tapi aku sendiri kurang paham tugas-tugasnya saksi itu apa. Nah, itu ada kakak senior kita, ada generasi milenium datang. Ayo kita tanya-tanya. Oh iya toh. Oh iya. Selamat siang adik-adik sekalian. Selamat siang kak. Siang kak. Selamat pagi setengah siang. Kok tumben berduaan rasan-rasan? Ini pulang sekolah ya? Betul kakak. Kebetulan panjenengan kan ketua KPPS, kelompok petugas pemungutan suara. Terus ada apa? Ada masalah apa? Kebetulan kami berdua ini pemilu tanggal 14 Februari nanti mendapatkan tugas jadi saksi. Oh, begitu. Sudah tahu kan tugasnya saksi itu apa? Nah itu, walaupun sudah tahu, kami minta pencerahan kepada kakak. Karena kakak pemilu tahun lalu kan ikut berkecimpung, juga kebetulan jadi saksi. Nah sekarang jadi ketua KPPS. Sabar teman, tugasnya nggak berat, tanggung jawabnya yang besar. Tugas saksi di TPS tempat pemungutan suara secara umum adalah mengawasi proses pemilu, mencatat dan melaporkan segala bentuk kecurangan yang terjadi. Oh, itu secara umum. Nah, penjelasannya yang dimaksud pengawasan itu termasuk memastikan keberlangsungan pemilu yang jurdil. Jurdil, jujur dan adil kak ya, betul. Juga menjaga netralitas para aparat PNS dan pejabat. Padahal nanti di samping sebagai saksi, kami juga ikut pemilu, ikut pencoblosan. Justru itu netralitas harus dijaga. Terus berikutnya tugas saksi juga mengawasi proses penghitungan suara dan pencatatan hasilnya, baik dari tingkat TPS sampai nanti tingkat kecamatan. Kalau mau sanggup dan bersedia. Oh demikian kak ya.
Oh, terus hal yang lain Kak, kami kan punya hak, juga punya tanggung jawab. Baiklah, hak yang melekat kepada saksi untuk pemilu di TPS. Sebetulnya petugas itu dapat menunjukkan atau melakukan pengajuan keberatan jika ada pelanggaran atau kecurangan. Oleh sebab itu sebagai saksi, kamu nanti termasuk saya dulu boleh meminta salinan berita acara. Oh demikian, ingat bro. Ya siap, kita harus berani minta data itu. Kemudian juga berhak hadir saat penghitungan suara. Oh siap, itu yang kami ingin. Di samping hadir, jangan lupa juga mencatat data rekapitulasinya. Oh itu yang mau dilaporkan nanti Kak ya. Oke Kak. Oh iya Kak, tanya pengalaman terpenting berharga yang pernah Kakak alami pada saat jadi saksi pemilihan umum periode sebelumnya tahun 2019 itu bagaimana Kak? Walah, pertanyaan yang bagus. Kamu itu termasuk anak-anak yang cerdas dan kritis. Pengalaman saya ketika jadi saksi pemilu 5 tahun yang lalu, memang sebagai saksi harus berani menghadapi tantangan, berani menghadapi ancaman, apalagi ada intimidasi, terutama kalau ada konflik kepentingan. Oh gitu Kak ya, kita harus berani Kak ya. Betul. Oleh sebab itu, karena selain sebagai saksi kita juga sebagai peserta pemilu, maka netralitas harus kita tunjukkan. Tidak boleh berat sebelah atau cenderung mendukung paslon pilihan kita. Demikian Kak ya. Betul dek. Jangan lupa juga karena rangkaian kegiatan yang harus dilalui adalah seharian penuh, bahkan mungkin sampai hari berikutnya, dan juga mungkin juga dilanjutkan sampai 2 atau 3 hari. Maka kesehatan harus diperhatikan dek. Jangan sampai lupa makan, lupa minum, tiba-tiba semaput. Oh, tahun-tahun yang lalu bahkan ada yang sampai meninggal Kak ya. Sampai sejauh itu, sampai seperti itu Kak ya. Oh, pengalaman Kakak baik-baik saja kan? Betul. Karena sebagai saksi selama proses pemungutan dan penghitungan suara itu, kondisinya suasananya riuh, ramai, dan hawanya udaranya panas. Juga diwarnai teriakan-teriakan sah, sah, tidak sah, sah, tidak sah. Itu kadang-kadang membuat konsentrasi kita agak goyah. Tapi kita harus tetap waspada, tetap semangat. Oleh sebab itu, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ingat, kalau ada yang curang atau ada indikasi dia mengarahkan orang lain untuk menyoblos salah satu, kita harus berani negur. Siapa?
kakak. Ya adik, ada apa? Ada masalah apa? Maaf kakak, saya adalah petugas saksi pemilu di tempat ini. Terus maksudnya kakak-kakak telah melanggar aturan, melanggar ketentuan. Melanggar yang mana? Melanggar kerahasiaan dan justru ada indikasi mengarahkan peserta lain untuk nyoblos paslon tertentu. Maksudnya apa? Kakak tadi kenapa begitu masuk bilik melakukan pencoblosan terus teriak oh 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 oh, teriak apa tadi? Itu tuh saya teriak ngomong. Terus maksudnya apa? Maksudnya saya nyoblos PDI, saya nyoblos Banteng, teriak oh. Itu nggak boleh kak, karena akan menggiring opini yang melihat tahu panjenengan nyoblos PDI. Terus nanti berarti mempengaruhi supaya yang lain juga nyoblos PDI. Oh tapi hanya seru-seruan saja, nggak boleh kakak. Juga tadi kakak yang tengah, kenapa kok masuk bilik kemudian teriak kretek kretek? Itu dari tahun ke tahun, dari 5 tahun, setiap 5 tahun di tempat ini. Kalau yang bersangkutan nyoblos Golkar, memilih presiden paslon 02, seharusnya teriak kretek menunjukkan bahwa dia nyoblos Golkar. Golkar kan lambangnya pohon beringin. Itu nggak boleh kakak. Itu nggak boleh. Itu namanya tidak rahasia lagi, nggak luber, tapi luber. Rahasianya nggak ada. Juga ada indikasi menggiring opini supaya nyoblos Golkar, nyoblos paslon 02. Itu kakak yang belakang juga. Tadi kok masuk bilik terus teriak, aduh, itu maksudnya apa? Maksudnya keliru nyoblos tangan saya sendiri. Wah, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Tidak boleh. Itu menyalahi ketentuan, menyalahi aturan. Dewi. Oh, walah, kakak. Ngapain teriak-teriak? Nggak boleh, nggak boleh. Saya lagi mimpi. Perasaan pemilu sudah berlangsung. Terus ada yang melanggar. Sebagai saksi, akhirnya saya arahkan. Tak tuturi, tak beritahu. Yalah, ternyata hanya mimpi. Wah. Sampai di bawah mimpi segala. Maklum, usia saya 18, sudah dijadikan panitia, dijadikan saksi. Ya, seperti kelado, maaf ya. Oh ya, adik-adik. Oh, ada panjenengan. Iya. Saya sudah cukup lama tadi mendengar ada di belakang kamu. Sampai ada temanmu yang mimpi. Malu saya. Oh, sampai impen-impen. Oh iya, besok kan pemilu masih kurang 1 minggu. Besok kami akan melakukan kunjungan, akan memberikan bansos di daerah Gunung Kidul. Barangkali kalian siap mau ikut, silahkan.
Oh, di Gunung Kidul tempat barusan terjadi tragedi. Ada yang dipukuli oleh oknum itu ya Kak. Betul. Nah di sana kita dalam rangka untuk baksos mengirim tangki-tangki air bersih. Duh, maaf Kak. Ini kan musim penghujan. Kok sampai ngirim bantuan air bersih? Iya, di daerah Gunung Kidul sana, daerahnya itu perbukitan, gunung kapur, sehingga walaupun musim penghujan, air bersihnya yang langka, air bersih yang layak minum yang kekurangan. Oh ya Kak, saya siap Kak. Saya malah pengen ketemu sama itu. Oh, relawan yang digebuki, yang ditonjok oleh oknum Kak ya. Mungkin tidak di daerah situ, tapi nggak apa-apa. Siapa tahu nasib berpihak pada kamu, kamu bisa ketemu dan bisa wawancara, tanya-tanya ke relawan peristiwa tragedi itu. Oh siap Kak. Kapan? Mumpung besok sudah libur. Ya besok silahkan siap-siap. Kamu juga yang belakang ikut ya. Siap Kak. Daripada impen-impenan terus. Sebelum pelaksanaan hari H pemilu, saya isi kegiatan untuk baksos. Ikut Kak. Baiklah mari. Mudah-mudahan kalian bisa ketemu dengan siapa tadi, yaitu yang ditonjok oleh oknum gara-gara membentangkan spanduk saat presiden mau hadir, mau ngadakan acara. Ya besok ya siap-siap, silahkan sekarang berkemas-kemas dan izin sama orang tua. Ya Pak. Kakak nggak usah berdiri Kak, tiduran aja. Nggak apa-apa, saya sudah sehat kok. Betul ya kakak, yang kemarin terjadi pemukulan terhadap panjenengan oleh oknum. Oh iya, karena salah paham saja. Tapi masalahnya sudah selesai kok. Saya sudah memaafkan, sudah saling memaafkan. Walah Kak, wajah jenengan sudah nggak simetris lagi, bengkak-bengkak, bibirnya metot. Oh, sudah itu nasib saya. Oh, panjenengan ke sini kok tumben? Iya, kami rombongan memberikan bantuan air bersih di sekitar sini di daerah Gunung Kidul. Ya, kami perlu itu setiap saat. Air bersih. Terutama kalau lagi kemarau panjang, kami kekeringan, tanahnya nggak ngeluarkan air. Toh kalau musim penghujan seperti ini, ya airnya yang kurang sehat, kurang layak diminum. Ya terima kasih ada bansosnya. Betul Kak, khusus panjenengan karena ini Imlek. Nanti kami akan memberikan sekedar angpau. Oh, repoti, gak apa-apa. Oh, betul kakak sudah sehat, sudah sehat. Kalau nggak percaya, saya tak membacakan ramalan cuaca ya. Ada lagi ramalan cuaca. Oh, dengarkan Kak ya, ramalan cuaca. Ini khusus berlaku di tempat kami ini. Ramalan cuaca. Mulai besok pagi, matahari terbit dari timur, tenggelam di ufuk barat. Pada siang hari, langit tampak terang,
kecuali kalau mendung. Pada malam hari, langit tampak gelap, kecuali padang bulan. Hujan akan turun dari atas menuju ke bawah. Di daerah-daerah yang sebelumnya terjadi mendung, hujan paling deras ada di daerah puncak gunung. Demikian ramalan cuaca ini berlaku di Gunung Kidul mulai besok pagi hingga kiamat. Keren, hebat kakak.